Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Sekarang gue lagi ada di Hotel Alila di Bilangan SCBD, Jakarta. Sekarang kita akan mengikuti acara briefing Samsung untuk smartphone terbarunya, yaitu Galaxy S22, S22 Plus, dan tentu saja yang banyak ditunggu S22 Ultra yang sekarang dibekali dengan S Pen. Nah, Sobat Tekno, ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Kalau dibandingkan dengan dua ponsel yang lain, bisa dibilang S22 Ultra ini yang paling menarik sih. Soalnya, nah untuk pertama kalinya di S series Samsung menerapkan kompartemen S Pen. Jadi ini udah kayak Galaxy Note ya, ada kompartemen S Pen di dalamnya. Kalau kita ingat dulu Galaxy S21 Ultra itu sebenarnya sudah mendukung S Pen, tapi nggak ada kompartemen untuk masukin S Pen kayak gini ya. Jadi S22 Ultra ini bisa dibilang udah mirip banget sama Galaxy Note. Gitu. Dan selain itu juga dari bentuk desain fisiknya S22 Ultra ini kelihatan beda banget kalau dibandingkan dengan S22 dan S22 Plus. Nah, antara lain itu karena bentuk sudut-sudutnya yang cenderung kotak kayak begini ya, nggak curve lagi kayak misalnya yang Galaxy S sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih dibandingkan dengan Galaxy S yang sebelumnya, S22 Ultra ini lebih mirip dengan Galaxy Note justru ya. Dan selain itu, ini yang di tangan gue varian warna burgundy by the way. Warnanya kayak merah merun gini atau biasa disebut dengan burgundy. Selain ini ada juga warna pilihan putih dan hitam juga ya, white dan black. Dan ini salah satu perbedaannya lagi dari segi desain dibandingkan dua ponsel lain, yaitu di bagian modul kamera. Jadi modul kamera ini kelihatan nggak ada modulnya, jadi masing-masing lensa yang jumlahnya ada 5 buah di sini, kelihatan kayak langsung ketanam di bodi ponselnya. Susunan konfigurasi kameranya sendiri masih relatif nggak berubah kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi untuk kamera utamanya, Galaxy S22 Ultra ini punya sensor dengan resolusi 108 megapiksel. Terus selain itu, ada juga kamera ultrawide, resolusinya 12 megapiksel, kemudian dua lensa telefoto. Lensa telefoto pertama punya resolusi 10 megapiksel dan jangkauan optical zoom 3 kali. Sementara lensa telefoto kedua, resolusinya juga 10 megapiksel tapi dengan jangkauan optical zoom 10 kali. Nah, jangkauan zoomnya itu masih bisa diperluas lagi sampai 100 kali dengan teknologi Space Zoom Samsung. Untuk kompartemen S Pen-nya, ini ada letaknya di sebelah kiri ya. Jadi dia kayak Galaxy seri Note, ada kompartemen khusus untuk S Pen, dan untuk ngeluarinnya juga sama, kita tinggal tekan aja dikit, dan langsung kita bisa tarik keluar. Nah, ini adalah unit S Pen untuk Galaxy S22 Ultra. Sisanya ya kayak biasa, ini ada grill speaker, dan kemudian port USB-C untuk charging dan transfer data, kemudian laci SIM card yang bisa menampung 2 buah nano SIM, tapi nggak ada slot kartu memori microSD untuk ekspansi memori. Kalau kita buka, dia akan otomatis langsung menampilkan menu untuk S Pen ya. Kita bisa milih di sini apakah mau bikin notes baru, terus kalau misalnya kita pengen seleksi screenshot dan lain-lain. Nah, kalau untuk S Pen sendiri, ini ukurannya kecil kayak S Pen-nya Galaxy Note. Lebih kecil kalau dibandingkan dengan Fold Edition yang untuk ponsel lipat Galaxy Fold ataupun S Pen Pro. Nah, kalau untuk S Pen Fold itu nggak bisa digunakan di Galaxy S22 Ultra ini. Kita bisa menulis di layar seperti biasa dengan S Pen. Kalau menurut gue sih ini responnya udah oke banget. Jadi karena Samsung udah lama mengembangkan S Pen, pengalaman menulisnya pun juga udah enak. Latensinya juga udah nggak berasa, responsif banget. Selain itu, seperti di Galaxy Note 20 Ultra, S Pen Galaxy S22 Ultra ini juga tersambung ke HP secara wireless. Jadi bisa dipakai buat hal-hal seperti remote shutter untuk motret dari jauh. Kalau soal layarnya, Galaxy S22 Ultra ini punya diagonal 6,8 inci dengan jenis panel Dynamic AMOLED 2X. Itu resolusinya tinggi dan refresh rate juga tinggi, 120 Hz. Yang nggak kalah penting juga ada lapisan kaca pelindung Gorilla Glass Victus, jadi kalian nggak perlu khawatir soal ketahanan layar ini. Dan di bagian atas, kalau kita ubah background jadi warna putih kayak gini, kita bisa ngelihat kamera selfie. Ini resolusinya juga nggak berubah ya. Kamera selfie ini masih 40 megapiksel, jadi masih sama seperti Galaxy S21 Ultra sebelumnya. Gitu. Dan di sini kita bisa lihat lagi desain Galaxy S22 Ultra yang sekarang jadi mirip banget sama Galaxy Note dengan sudut-sudut yang runcing atau lancip gitu ya. Dan ini kalau feel-nya sih di tangan masih lumayan, nggak terlalu berat gitu ya. Kalau kita pegang seperti ini orientasi portrait, ini masih oke. Cuma kalau misalnya kita pegang dalam orientasi landscape, kayak misalnya lagi main game atau nonton film,
Ini agak kurang nyaman sih, soalnya ujung-ujungnya ini lancip dan cenderung kayak menusuk di telapak tangan gitu ya. Jadi feel-nya overall itu pengalaman megangnya identik banget sama seri Galaxy Note 20 Ultra sebelumnya. Bagian belakangnya juga terbuat dari kaca dengan tekstur frosted. Kesannya licin tapi nggak mudah ternoda sidik jari ya, jadi nggak perlu khawatir juga akan gampang kotor smartphone ini. Oke, ini untuk jangkauan kameranya untuk Galaxy S22 Ultra. Ini yang ultra wide ya, 12 megapiksel, jangkauannya segini. Kemudian ini yang wide-nya 108 megapiksel, jangkauannya lebih dekat. Kemudian ada dua kamera telefoto, ini yang 3 kali. Kemudian ini kamera telefoto lagi yang 10 kali. Sebenarnya kita masih bisa zoom lagi sampai 100 kali, nih kayak gini ya. Dan ini ada fitur zoom lock untuk mempermudah kita, jadi nanti bisa dikunci zoomnya biar nggak goyang-goyang. Dan sampai 100 kali ini, tapi udah digital zoom banget ya. Oke, zoom lock. Nah, ini dia. Zoom locknya engage, kalau lagi aktif dia akan berubah warna menjadi kuning kotaknya. Yang digunakan bukan chip Exynos buatan Samsung sendiri, melainkan Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm. Chip ini digunakan di tiga-tiganya ya, jadi selain Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22, dan Galaxy S22 Plus juga menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm, bukan Exynos lagi. Ini buat di wilayah Indonesia ya, kalau kata Samsung tadi, di region lain masih ada yang pakai chip Exynos. Kalau untuk kapasitas memorinya, dari spek sheet-nya sih Galaxy S22 Ultra ini dia bisa punya RAM 8 GB atau 12 GB. Kemudian pilihan memorinya itu antara 128 sampai 1 TB. Nah, cuma kalau kata keterangan dari Samsung tadi juga, Galaxy S22 lininya termasuk Galaxy S22 Ultra ini yang dipasarkan di Indonesia itu nantinya punya varian memori antara 128 sampai 512 GB. Oh ya, kalau untuk baterai, Galaxy S22 Ultra ini punya kapasitas sebesar 5000 mAh dan mendukung fast charging sampai 45 watt. Jadi meningkat ya kalau dibandingkan dengan Galaxy S21 Ultra sebelumnya yang 25 watt, serta menyamai S20 yang juga sama-sama 45 watt. Kalau kata Samsung sih, kapasitas 45 watt itu sudah ideal ya kalau untuk skenario penggunaan sehari-hari di Indonesia. Selain itu juga, sesuai tren yang berlaku sekarang, Galaxy S22 Ultra ini sudah mendukung konektivitas 5G, termasuk band yang dipakai di Indonesia, yaitu 1800 MHz, 2100 MHz, dan 2300 MHz. Itu band-band 5G yang sudah dipakai di operator seluler di Indonesia sejauh ini. Untuk SIM card-nya, kalian bisa menggunakan hingga 2 nano SIM di Galaxy S22 Ultra, tapi nggak ada slot untuk ekspansi memori dengan kartu memori microSD. Nah, kalau yang ini adalah Galaxy S22 dan S22 Plus. Ini dua-duanya identik ya dari segi spesifikasi maupun desainnya. Kita bisa lihat di bagian belakangnya nih, ini kelihatan beda banget dua-duanya dibandingkan Galaxy S22 Ultra, terutama di bagian modul kamera ya. Kalau kita lihat, dua ponsel ini masih punya rumah atau modul kamera yang sebagai tempat 3 kamera belakangnya. Dan ini desainnya masih sama kayak Galaxy S21 dan S21 Plus yang sebelumnya ya. Dan sudut-sudutnya ini juga nggak melancip seperti S22 Ultra, tapi cenderung membulat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian depan dan bagian belakang, ini masih identik banget sih dengan seri Galaxy S21 dan Galaxy S21 Plus sebelumnya ya. Kalau untuk spesifikasinya, kedua HP ini identik. Kapasitas RAM mereka 8 GB. Sementara untuk storage-nya itu ada pilihannya 128 sampai 256. Untuk konfigurasi kamera ada sedikit perubahan ya kalau dibandingkan dengan Galaxy S21 dan S21 Plus sebelumnya. Di dua ponsel ini sekarang kamera wide-nya itu resolusinya lebih tinggi, yaitu 50 megapiksel. Sementara kamera ultra wide-nya adalah 12 megapiksel, ditambah dengan kamera telefoto resolusinya 10 megapiksel dengan jangkauan optical zoom 3 kali. Jadi konfigurasi kamera belakangnya itu beda dibandingkan dengan Galaxy S21 dan S21 Plus sebelumnya. Untuk kamera selfie-nya, kedua ponsel ini punya resolusi 10 megapiksel. Dan di bagian depan, kita bisa lihat ukuran layarnya memang beda ya mereka berdua ini. Kalau Galaxy S22 ini ukuran layarnya adalah 6,1 inci, sementara Galaxy S22 Plus ukuran layarnya adalah 6,6 inci. Jenis panelnya sama, tapi ukurannya aja yang beda.
Kemudian karena ukuran fisiknya beda, maka baterainya juga beda nih kapasitasnya. Demikian juga dengan kecepatan fast chargingnya, ternyata beda juga antara Galaxy S22 dan S22 Plus. Galaxy S22 Plus dia punya fast charging hingga 45 watt, sementara Galaxy S22 dia fast chargingnya hanya 25 watt. Oke, ini S22 dan S22 Plus kameranya sama. Ini untuk yang ultra wide-nya 12 megapiksel. Kemudian ini kamera utamanya sekarang resolusinya lebih tinggi 50 megapiksel. Dan ini kamera telefotonya dengan zoom 3 kali, resolusinya 10 megapiksel. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama 3 smartphone Galaxy S terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, dan Galaxy S22 Ultra yang sekarang datang dengan S Pen. Untuk harganya kalian bisa lihat di daftar ini. Jadi Galaxy S22 series dijual di Indonesia dengan harga mulai Rp11.999.000. Itu untuk Galaxy S22 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Model teratasnya adalah Galaxy S22 Ultra dengan RAM 12GB dan storage 512GB yang dijual seharga Rp20.999.000. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Gue Yusuf dari Kompas Tekno, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.